Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Thumma amma ba'du. Mari kita membaca surah Ali Imran ayat yang ke Riyadhus Shalihin. Oh iya ke? Allahu Akbar. Saya tidak membawa kitabnya. Saya thought tak apalah, bagi sorry, minta maaf. Saya fikir tak bertayub. Ma'alish. Allahu Akbar. Tandanya sudah tu ya. Allahu Akbar. Bab 35 ya. Okey. Hak suami dan istri ya. Kewajiban istri terhadap suami, begitu juga sebaliknya ya. Pernikahan adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setiap insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa naluri memerlukan wanita, memerlukan lelaki, begitu sebaliknya. Seperti mana Allah memberitahukan di dalam Ali Imran ayat 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, hinggalah hujung ayat ya. Demikian juga di dalam surah Ar-Rum ya, surah 30 ayat yang ke-21. Qalahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Azwaj maknanya pasangan hidup. Azwaj pasangan. Okay, kalau sebut zauj itu maknanya pasangan, boleh jadi lelaki ataupun perempuan, suami ataupun istri. Taib. Dan surah 30 ayat 21. Dan setelah merujuk kedua ayat itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana menyalurkan insting naluri tersebut melalui contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menikahi kaum wanita. Kama qala Rasulullah, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnah aku. Okey, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka, tidak mengikuti sunnah aku, maka ia bukan dari golongan aku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menikahi kaum wanita bukan hanya untuk merealisasikan naluri tadi, tetapi juga untuk ta'liman lil muslimin, untuk mengajar orang Islam bagaimana cara bernikah mengikut pernikahan syar'i. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan Rasul itu menjadi dalil, hadis fi'li, jadi dalil dan bukti perbuatan Rasul itu. Maka ketika seseorang sudah sah menjadi suami dan istri mengikut pernikahan syar'i, maka masing-masing ada kewajiban dan haknya. Suami ada kewajibannya terhadap istrinya, yang itu merupakan hak si istri. Demikian juga istri ada tanggung jawab, yang itu merupakan hak suami. Maka fa'ati kulladzi haqqin haqqah, bagilah, berilah hak masing-masing kepada yang berhak menerimanya. Jadi suami dan istri mesti mengetahui apa kewajiban dan apa juga haknya.
Tidak ada hak tanpa kewajiban. Lakukan dahulu kewajiban, baru ada hak. Kita pernah meneliti suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah, kita bermula untuk melaksanakan ataupun mengamalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dan kemudian beribadah kepadanya. Itu haqqullah. Haqqul Allah 'alal ibad ay ya'buduh kama qala Rasulullah SAW dalam satu hadis kepada Hudzaifah bin Yaman, kepada Mu'adz bin Jabal, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah ke atas hamba-hambanya? Dan jawaban Rasul, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu hak Allah supaya mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, hak Allah menjadi kewajiban hamba. Kewajiban hamba ialah untuk menyembahnya, mentaatinya. Nah, setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ada hak ihdinas siratal mustaqim, yakni ada kewajiban sudah dibuat, baru ada hak. Demikian mengajar. Nah, ini pun hak suami, adalah menjadi kewajiban istri. Dan hak istri kewajiban suami. Buat dahulu yang wajib, apa yang diwajibkan ke atas suami atau istri, baru masing-masing akan mendapat haknya. Jadi jangan menuntut hak dahulu. Nah, sebaliknya, buat kewajiban, laksanakan kewajiban, baru dapat hak. Kerja dahulu baru makan. Kalau makan dahulu nanti kenyang, tak boleh kerja. Selalunya orang menuntut hak, kadang-kadang lupa apa kewajibannya. Oleh itu, di satu kementerian wanita waktu itu, saya dijemput untuk membincangkan hak-hak wanita dalam Islam. Dan saya tukar kewajiban wanita di dalam Islam. Setelah itu tidak dijemput lagi. Mereka kecewa. Mereka menuntut hak. Saya kata kewajiban lebih dahulu. Hak kepada Allah, hak kepada diri sendiri, hak kepada Rasul. Setiap orang ini banyak haknya. Ada 10 sekurang-kurangnya kewajiban. Antara lain, jika sebagai suami dan istri, masing-masing ada kewajiban dan haknya. Seterusnya, ketahuilah bahawa seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah bagi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana Rasulullah ada menyatakan dalam hadis yang masyhur, kullukum ra'in, tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin, wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tiap-tiap pemimpin itu bertanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawaban ke atas kepimpinannya, orang-orang yang di bawah kepimpinannya. Maka ar-rajulu, seorang lelaki, yakni suami, adalah ra'in li ahlihi. Dia adalah pemimpin rumah tangga. Maka dia pun bertanggung jawab kepada orang-orang yang di bawah kepimpinannya, dan di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepimpinannya itu. Begitu juga seorang istri, ra'iyatun fi baitihi. Dia juga sebagai ra'iyah di dalam rumahnya itu, menjaga amanah daripada suaminya, menjaga kesuciannya dan sebagainya. So, masing-masing, terutama di sini seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Dan perintah kepimpinan ini ditujukan oleh Allah kepada suami dalam berbagai ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai pemimpin dengan pertimbangan, karena dia telah diberi keutamaan oleh Allah dan karena dia memberi nafkah. Oleh karena itu, seorang suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang istri harus dan mesti sentiasa memelihara dan menunaikannya, selama mana si suami tadi menunaikan kewajibannya. Berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 34. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun
hafizatu lil ghaibi bima hafizallah ila akhiril ayat. Ini asasnya. Ar-rijal jamak daripada rajulun. Kaum lelaki itu adalah qawwamun, pemimpin, dari qaim, wazan fa'al. Mana pemimpin di sini. Qama yaqumu, qiyam, qaimun. Okay. Maknanya pemimpin di sini. Bagi kaum wanita. Okay. Sama ada dia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai abang, sebagai pak saudara jika sekiranya tidak ada yang lain. Jadi Allah memberikan amanah kepimpinan ini kepada lelaki. Dan kepimpinan di dalam Islam bukanlah glamour, bukanlah sesuatu yang mesti dibanggakan atau bukan might, tetapi kepimpinan adalah tanggungjawab ataupun mas'uliyah. Ar-riyasah hiyal mas'uliyah. Kepimpinan dalam Islam adalah yakni tanggungjawab. Dan ini adalah amanah dari Allah. Okey, kepimpinan yang diberikan, dianugerahkan Allah kepada lelaki bukan untuk dibanggakan, tapi amanah yang sangat berat. Okey, dan amanah ini mesti dijaga, dipelihara dan disampaikan kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Tidak boleh khianat. Qawwamuna 'alan nisa. Dan wanita sebagai ibu, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai isteri selalu berada di bawah naungan, jagaan dan pelihara dan tanggungjawab lelaki. Okey. Jangan bagi tahu saya tentang realiti yang ada hari ini. Kita sedang baca ayatnya. Adapun ketika realitinya ternyata berlainan, maka bukan salah ayatnya. Ya, An-Nisa selalu di bawah naungan, perlindungan dan jagaan. Karena kelemahannya itu. Oleh itu, syabas kita ucapkan kepada pemerintah kita yang secara spesifik mengadakan Kementerian Hal Ehwal Wanita. Nah, ini memang satu sesuatu yang menunjukkan tentang qiwamah. Pemerintah juga bertanggung jawab kepada kaum wanita untuk menjaga, memelihara mereka. Di sini dalam konteks tadi ar-rijal sebagai suami. Apa sebabnya? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi keutamaan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah melebihkan sebagian mereka lelaki atas sebagian wanita. Nah, kelebihan itu dari sudut banyak sudutnya. Fizikal, kekuatan mental, kemampuan dan qiwamah itu sendiri, kepimpinan. Antaranya itu diberikan kepimpinan kepada yakni lelaki. Oleh itu antara pemimpin yang agung untuk memimpin umat manusia ialah para nabi dan rasul. Maka itu tidak ada nabi atau rasul dari golongan wanita. Bukan bias, tidak ada bias gender di sini, tak ada. Ya, tetapi yakni Allah sudah tahu, dia yang menciptakan, tentulah dia lebih mengetahui tentang kemampuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ada keutamaan, kelebihan. Kedua adalah alasannya diberikan kepimpinan ini kepada kaum wanita, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka lelaki telah menginfakkan sebagian dari harta mereka. So dari ayat ini bahawa kewajiban untuk menyara keluarga itu pada siapa? Ke atas suami. Sekalipun isterinya kaya binti raya, tetap yakni suami bertanggungjawab untuk memberikan infak. Hanya saja tentu infak itu mengikut kadar kemampuan suami. Okey. Mengikut kemampuannya, jangan dipaksakan. Tapi di sini menekankan tentang kewajiban menyara keluarga itu ada pada bahu suami. Wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, dari sini juga kaum lelaki bertanggung jawab untuk menyara keluarga, dan untuk menyara keluarga dia mesti berusaha mencari rezeki Allah. Mesti bertungkus lumus dia. Maka mesti bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah. Itu di dalam surah 62 ya.
ayat yang ke-10 ke dalam surah Al-Jumu'ah, ya, surah 62. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kamu dari karunia Allah. The provision tadi, rezeki Allah mesti dicari. Siapa kamu tadi? Kepada kaum lelaki. Maka kita mesti mendidik anak-anak kita supaya bertanggung jawab. Kerana di atas bahu mereka lah kewajiban untuk menyara keluarga. Melainkan jika memang dia tiada kemampuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. So di sebalik ini, ayat ini mendorong kaum lelaki untuk menjadi manusia yang cerdas dan cergas. Jangan jadi pemalas. Mesti seorang lelaki ini cergas dan cerdas untuk mencari rezeki Allah bagi menyara keperluan keluarganya. Dan di zaman kita keperluan hidup sangat, subhanallah, apa banyak sekali keperluan hidup. Bukan hanya yang di tempat tinggal, pakaian untuk menutup aurat, atau makan dan minum. Tapi sekarang macam-macam. Pendidikan, kesehatan, security. Kerana rumah-rumah kita, taman kita sudah dipalang. Jadi harus ada security juga, subhanallahil karim. Dan lain sebagainya. Fassalihat qanitatun hafizatul ghaibi ma hafizallah. Sebab itu maka wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh kerana Allah telah memelihara mereka. Allah memelihara mereka melalui suaminya itu. Maka timbal baliknya ataupun kewajiban si isteri mesti taat kepada suaminya. Jadilah seorang isteri yang salihah. Kama qala Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ad-dunya mata'un. Dunia dan kehidupan dunia ini mata', tempat dan sesuatu yang untuk menyenangkan diri kita. Maka wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah kama qala Rasulullah. Dan sebaik-baik hiasan dan sesuatu yang menarik dan kehidupan dunia ini adalah wanita yang salihah. Nah, wanita yang salihah, fas-salihat qanitat, adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, kepada suaminya dalam perkara yang tidak menyalahi syariah. Hingga kan Rasulullah ada menyatakan kemana-mana istri yang taat kepada Allah dan suaminya, Allah akan menyatakan kepadanya nanti pada hari kiamat untuk mempersilakan istri itu, wanita itu, untuk memasuki syurga dari pintu mana saja yang disukainya. Subhanallahil karim. Fassalihat qanitat. Al-qunut bermakna istilah al-ibadah atau at-ta'ah. Qanitat, bermakna yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya. Sehingga kalaulah suami itu benar-benar dia melaksanakan tanggungjawabnya, dalam satu hadis Nabi ada menyebut mafhumnya, sekiranya seseorang itu dibolehkan sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kerana tanggungjawabnya yang berat itu. Tetapi tentu saja sujudu lillah, tidak boleh sujud melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya mengemphasizkan tentang kedudukan seorang suami dan wanita yang salihah. Dan dia memelihara kesucian dirinya. Fal hafizat, hafizatun lil ghaib, ketika memelihara kehormatan dirinya, memelihara pesan suaminya, memelihara anak dan keluarganya, memelihara harta yang diamanahkan oleh suaminya. Itu kalimah hafizatul lil ghaib, ketika tidak ada suaminya. Wa bima hafizallah, oleh kerana Allah telah memelihara mereka melalui suaminya itu. So selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahawa seorang suami merupakan pemimpin bagi istrinya. Dengan demikian, seorang suami merupakan pemimpin. Dia pemimpin yang besar, pembesar, penguasa dan hakim yang memberi keputusan terhadap istrinya.
serta membimbing istrinya jika istrinya itu menyimpang. Nah, jadi tanggungjawab sebagai suami ini berat sebenarnya, bukan hanya untuk menyara saraan material, termasuk yang ini bukan hanya fizikal tapi spiritual aspek. Itu kewajiban suami. Bahkan Allah memerintahkan dalam surah Taha ayat 132 kepada suami, ketua keluarga, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaina nahnu narzuquk wastabir 'alaiha nahnu narzuquk. Okey, surah Taha 132. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kemudian nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Itu ayatnya. Taha 132. Wa'mur ahlaka bis-salah. Ayat itu dahulunya diadreskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan oleh kamu wahai Muhammad, keluarga, ahli keluarga kamu untuk mendirikan salat. Nah, perintah Allah kepada Rasul adalah perintah kepada umatnya. Kalau Rasul kena perintah macam itu, apalagi umatnya. Dan Rasul ketika itu salah satu aspeknya adalah sebagai suami. Oleh itu baginda mengejutkan ahli keluarganya untuk mendirikan salat sebagai realisasi dari perintah Allah. Dan Allah tidaklah menyebut perintahkan ahli keluargamu untuk mendirikan salat hingga mereka mencapai usia aqil baligh. Ada tak ayat itu? Tidak ada. Lalu dari mana Safwan ini diajar dahulu kononnya kalau anak aku sudah aqil baligh maka terlepaslah tanggungjawab. Betul tak? Itu Safwan lah. Saya tak tahu anda sama tak mazhabnya. Begitulah diajar. Jika anak sudah aqil baligh kononnya dia sudah terlepas dari tanggungjawab. Betul tak? Maka bila anaknya baligh dia kenduri. Kenduri apa makcik? Anakku sudah baligh dan aku terlepas dari tanggungjawab. Mana tiap tahun dia kenduri. Anaknya 7 ya 7 kali. Itu tak betul dari mana? Allah tidak menyebut, tidak ada muqayyad di sini. Okay, selama itu ahli kamu, ahli keluarga kamu, you are responsible. Hatta sekalipun sudah rumah tangga. Nabi SAW mengetuk pintu rumah Ali, menantunya dan anaknya pada waktu malam. Qumu wa sallu. Kata Ali. Begitu. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Nabi membaca ayat dalam surah Al-Kahfi itu. Adalah manusia ini memang banyak komplain. Okay. Karena itu salat malam, salat witir, Nabi tidaklah memaksakan, menunjukkan itu tidak wajib. Tapi tanggungjawab sebagai orang tua tetap tidak terlepas sekalipun sudah berumah tangga mereka. Nah, coba anda salat malam kejutkan, okay, menantu dengan istri. Pastikan menantu anda bukan peguam, nanti kena su pula. Okay. Bimbang nanti anda. Nah, menantu sekarang tu sentiasa begitu. See you in the court katanya. Mudah betul nak pergi ke court. Ya ilahi. Aduh, macam-macam sekarang. Kononnya mertua aku sudah mengganggu hak asasi aku. Nah, itu sekarang. Okey, padahal tanggungjawab orang tua tetap wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kemudian di dalam surah At-Tahrim, kita semua sudah hafal ayat ini, ayat 60, ayat surah 66 ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang telah beriman, jaga pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu dari neraka. Sebagian suami minta maaf, sebagian suami belum memahami ayat ini.
hingga membiarkan keluarganya, istrinya telanjang hari-hari. Istrinya dibawa ke sana kemari telanjang hari-hari. Padahal dia puasa, dia salat, mungkin dia pun nanti akan berkorban pada Dzulhijjah nanti. Tapi dibiarkan istrinya telanjang. Dibiarkan istrinya bebas bergaul dengan bukan mahram. Kononnya supaya nampak istrinya ada kelas bersosial. Ke sana kemari. Bahkan dia berdansa-dansi dengan orang lain. Dia dance, tukar suami dan istri. Aku dengan istri engkau, engkau dengan istri aku. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah penyelewengan, perusakan agama, dan Islam tidak disedari oleh umat yang jahil. Dibiarkan pula anak-anaknya. Bila lagi? Suami akan bertanggung jawab. Sesetengah suami di akhir zaman dia sudah melaksanakan tanggung jawab apabila sudah bagi makan, minum, rumah, kereta, bodyguard, apa-apalah. So dia kata what else? Begitu. Padahal ada tanggung jawab dari sudut spiritual aspect, yaitu mentarbiyah, menjaga keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nara di situ api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Supaya tetap menjalani ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri daripada melakukan maksiat yang akan menyebabkan ia terkena azab api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau keluarga kita, anak atau isteri, katakanlah dia main api, pakai apa? Lighter umpamanya. Kita pasti sebagai, jangan main api, terbakar nanti. Tangan kau nanti terbakar, melepuh nanti dan sebagainya, sakit. Kenapa dari api neraka si suami tidak seperti itu? Setengah suami membiarkan. Lebih teruk lagi ada suami jika istrinya nak taat kepada Allah, dia bagi warning. Bagi dua kata ke kata dua? Bagi kata dua. Dia kata you with me or against me? Astaghfirullahaladzim. Ada ni orang. Aku malu punya isteri menutup aurat katanya. Dia diugut istrinya akan diceraikan. Padahal dia muslim lama, lebih lama dari istrinya. Karena istrinya dahulunya non-muslim, suaminya pula muslim by birth. Tapi itulah realiti yang ada. Pengalamanlah sedikit menghadapi fenomena itu. Kenapa ini berlaku? Jadi rupanya tanggung jawab kita sebagai ayah dan emak ni untuk mendidik anak lelaki terutamanya berat. Kita we have to tell them and to educate them supaya mereka menjadi lelaki yang saleh, agar dapat membimbing keluarga biiznillah dengan kemaslahatan yang baik. Walaupun itu bukanlah mudah, tapi kita mesti at least kita tahu ada tanggung jawab, supaya tidak hanya sekedar feeding saja, bagi makan saja. Ada spiritual aspect. Betapa ramai di kalangan suami-suami umat Islam pada hari ini di atas muka bumi ini yang tidak melaksanakan tanggung jawab memberi tarbiyah Islamiah kepada keluarganya, terutama kepada istrinya. Dibiarkan saja istrinya bertelanjang, atau istrinya pun membiarkan suaminya bertelanjang. Ada juga istrinya tutup aurat, suaminya tenang, rileks pakai seluar pendek. Ada juga yang macam itu. Ada juga anak perempuannya suruh pakai tudung padahal belum akil balik, tutup aurat, emaknya pula mengembang sana, mengucup dan sebagainya. Ini aneh bin pelik. Pernah tengok tak fenomena macam ini? Bila anak-anak yang pergi tadika tentu pakai tutup aurat kan, emaknya yang menghantar macam mana? Ayahnya yang menghantar macam mana? Ini banyak benda-benda believe it or not. Kalaulah anda pakar dalam mengambil gambar, saya pikir menarik itu. Believe it or not, tu gambarnya tu menarik. Bagaimana banyak benda yang kontradiktif. Mudah-mudahan para suami, mereka memahami tanggung jawab yang berat ini. Taib. Kena harus membimbing istrinya, mendidik istrinya, mengajar istrinya,
menasihatinya. Sebab lelaki itu lebih utama daripada perempuan, dan tadi ayat ini sudah kita baca, dan lelaki lebih baik daripada perempuan. Oleh kerana itu kenabian hanya diserahkan kepada kaum lelaki sahaja, tak ada wanita. Demikian juga dengan jabatan. Jabatan itu makna jawatan, kedudukan penguasa tertinggi atau yang mengambil keputusan dalam satu negara, hendaknya lelaki di situ. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Bakrah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Ini urusan negara, urusan umat dibagi kepada wanita. Nabi menyatakan lan yufliha, tidak akan selama-lamanya. Lan yufliha. Kalaupun ada Al-Quran, dalam Al-Quran ada kisah Queen of Saba, itu umat terdahulu. Itu kan kisah itu. Queen of Saba, dia menjadi queen lah, pemimpin di Yaman, di Saba, di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ia tidak menjadi dalil bahawa boleh kepimpinan umat diambil alih atau diberikan kepada wanita. Tidak. Dalam perkara yang begitu besar, urusan negara, hendaknya kepada kepimpinan negara, kepimpinan umat. Adapun kepimpinan dalam bidang yang lainnya yang tanggungjawabnya tidak seberapa berat, mungkin boleh dibincangkan hal itu. Dibolehkan, seperti Aisyah radhiyallahu anha, seorang mufti itu. Para sahabat biasa bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepimpinan dalam soal ilmu. Ramai sekali para sahabat yang merujuk kepada Aisyah, terutamanya dalam perkara-perkara yang ada hubung kait dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berada di rumah. Tidak ada yang mengetahui apa yang dibuat oleh suami di dalam rumah kecuali istrinya. That is why Aisyah selalu menjadi rujukan kepimpinan dalam hal itu. Tapi bukan memberikan fatwa dalam urusannya di umat yang besar. Karena emosinya juga berbeza lelaki dengan perempuan. Ketahanan yakni pendirian dan sebagainya lah. Jadi Nabi mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Isi amrul ummah, urusan umat. Okey. Selain itu karena suami yang memberikan nafkah tadi disebut wa bima anfaqu, serta suami juga yang membayar mahar atau mas kawin, dan berbagai yang diwajibkan Allah kepada mereka di dalam kitabnya ataupun sunnahnya. Banyak apa-apa yang Allah wajibkan kepada kaum lelaki atau dalam sunnah Nabi. Banyak sekali. Dengan demikian lelaki itu lebih baik daripada perempuan dalam konteks dalam kepimpinan, Lagi pula ia memiliki banyak keutamaan yang diberikan, banyak keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada kaum wanita. Berdasarkan hal tersebut, maka ia layak menjadi pemimpin atasnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil tadi sudah kita baca. Nah, untuk melayakkan sebagai pemimpin bukan semata-mata dia seorang lelaki sebenarnya. Okey? Bukan semata-mata kerana gender. Ada lelaki yang mungkin tidak boleh diharapkan, kan? Macam mana dia nak memimpin keluarganya, memimpin dirinya sendiri pun dia tidak boleh. Nak mengurus dirinya pun tidak tahu. Mungkin dia cacat physically, cacat mentally. Bagaimana mungkin orang macam itu akan menjadi pemimpin? Jadi bukan semata-mata lelaki sebenarnya. Tapi ini secara am seperti itu. Secara amnya al-qiwamah, kepimpinan diberikan kepada lelaki. Maka mesti dibagi tahu kepada kaum lelaki tentang konsep kepimpinan dalam Islam dan tanggung jawab yang berat ini. Bagaimana dia layak menjadi pemimpin? Itu ada syarat-syaratnya. Okay? Ada syarat-syaratnya dalam memilih kepimpinan. Dan antara syaratnya, kama qala Rasulullah dalam hadis walaupun ditujukan kepada wanita, yaitu fadhfar bidzatid din. Pilih oleh kamu orang yang faham agama, yang tahu agama, yang ada komitmen terhadap agama.
Nah itu, jadi asasnya adalah orang mukmin, orang yang ada pengetahuan tentang agama. Bila tahu tentang agama, dia tahu akan adanya responsibility. Dia akan tahu pada dirinya akan ada khauf, fear kepada Allah. Dia tahu bahawa dia punya tanggungjawab yang berat. Jadi tidak semata-mata lelaki. Nah, kaum lelaki hari ini, minta maaf ya, di masyarakat kita pada amnya lah, keruntuhan moral banyak dilakukan oleh lelaki umpamanya. Pengalaman pergi ke penjara, misalnya BA ya, banduan akhir yang tinggal menunggu digantung atau tidak. Dari 90 orang itu 80 lebih Melayu. Kemudian pergi ke di satu tempat Sungai Buloh yang budak-budak kena AIDS, dan budak-budak lelaki kebanyakannya, dan kebanyakan mereka juga Melayu. Okay. So ini masalah sekarang. Okay. Sedang ada masalah di masyarakat kita. Macam mana katakanlah anak-anak itu akan memberi tanggungjawab? Hanya sebagai sebuah ilustrasi berita pada anda, pada hari Ahad yang lalu adalah kenalan kepada isteri saya, menikahkan adiknya. Ada masalah tentang hakim wakalah. Saya kata, kenapa ada wakalah? Kan ada ayahnya. Rupanya ayahnya drug addict. Jadi sudah 20 tahun sudah kami katanya hidup kata mak dan anak lelakinya. Maka itu kita minta wakalah kepada orang lain. Sebab bagaimana mungkin dia akan menjadi wali kepada anak perempuannya yang hendak nikah, sedangkan dia sendiri hidupnya sudah macam itu. Dia tidak bertanggungjawab kepada dirinya sekalipun. Itu orang Melayu, kepada dirinya pun entah hilang ke mana. Akhirnya kasihan si ibu itu ataupun istrinya. Tapi of course mesti fasakh lah. Kerana ya ini 20 tahun tidak memberikan tanggungjawab apa-apa, sehingga anaknya dibesarkan oleh ibunya. Dan mereka sendiri tidak mau berbapakkan seperti itulah barangkali. Macam mana nak jadi wali, kata anaknya tidak mau. Kerana memang fasik jelas. Dia berterusan dalam melakukan maksiat. Dan itu bukan satu dua saja contoh macam itu, banyak berlaku. Jadi sekali lagi bahawa tidak hanya kerana dia seorang lelaki, okay? Bukan kerana gendernya, tapi lelaki yang tentu saja memenuhi syarat-syarat ya. Taib. Apalagi dalam kepimpinan masyarakat, kepimpinan negara, seorang pemimpin mesti memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hanya sebagai contoh umpamanya, bentuk masyarakat yang paling kecil ialah salat berjamaah. Itu masyarakat, mini masyarakat. Dan di dalam berjamaah, salat berjamaah mesti ada imam, ada makmum. Dan Nabi SAW telah menetapkan kriteria untuk menjadi imam. Pada kepimpinan yang mungkin berapa saf saja. Syaratnya orang yang mesti banyak dan faham Al-Quran di antara kamu. Kalau sama, coba cari siapa orang yang paling banyak memahami sunnah Nabi. Kalau sama saja, kemudian siapa yang paling memahami fikih. Sama saja, barulah siapa yang paling tua di antara kamu. Itu dalam mini community yang sekecil itu. Bagaimana dalam sebuah negara? Yang jelas lebih ramai kan? Orang yang dipimpin itu lebih ramai. Maka kriteria yang digunakan untuk memilih imam waktu salat adalah juga kriteria untuk memilih imam yang lebih besar. Oleh itu nak memilih ulul amri mesti minkum. Allah menyatakan surah 4:59 kan? Itu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Tengok, ulul amrinya minkum, di kalangan kamu yang beriman. Tengok itu. Okey. Kemudian
Tidak semua pemimpin itu boleh membawa predikat sebagai ulul amri. Karena kita mesti baca ayat selanjutnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan apabila kamu berselisih pendapat, berbeza pendapat dalam apa-apa jua urusan, maka kamu mesti mengembalikan perbezaan itu kepada Allah yang pada Al-Quran dan kepada Rasul yang hadis. Jadi yang namanya pemerintah Islam ulul amri ialah pemerintah yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu yang namanya ulul amri. Apabila berbeza, dia kemana merujuknya? Bukan ke UN, bukan ke ICJ, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini jadi rujukannya, landasannya, dasar pijaknya, asasnya, pedoman dan petunjuknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa yang didapati dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita sami'na wa ata'na. Umar ibn al-Khattab ketika menjadi Khalifatul Rasul yang kedua, beliau membuat dasar bahawa wanita dalam soal mahar tidak ada hak, tak boleh juga menentukan, terserahlah berapapun juga. Lalu seorang wanita berdiri, wahai Amirul Mukminin, saya tidak setuju dengan keputusan anda itu. Padahal sudah dibuat sekela itu. Lalu dibacakan ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah tentang mahar. Yang menariknya apa kata Umar ibn Khattab? Wanita itu benar dan Umar salah. Sanggup beliau kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang namanya Amirul Mukminin. Bukan semata-mata pemerintah. Pemerintah yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang yang tertinggi. Nah, hari ini undang-undang yang tertinggi sebagaimana juga saya sebut, yang menggubah undang-undang ialah para ahli Dewan Negara. Itu yang paling tinggi. Hingga mana-mana disebut mana-mana undang-undang yang menyalahi keputusan yang paling atas, maka ditolak. Dari pernyataan itu tidak heran kalau Al-Quran dan Rasul selalu ditolak. Karena mereka telah menjadikan undang-undang manusia mengatasi undang-undang Allah dan Rasul. Nah, ini bukan ulul amri yang macam ini. Itu namanya mulkan jabriyah, pemimpin yang jabriyah maknanya yang zalim, yang ganas ataupun yang otoritatif, yang seperti itu. Jadi kita masih jauh lah untuk melaksanakan surah 459 ini. Barangkali ketika kita memilih pemimpin, tak ingat pun ayat itu. Ingat tak? Tak ingat ayat. Wa ulil amri minkum itu. Jadi maka itu masih jauh Okay. Saya pribadi, I do not blame them, our leaders today di atas muka bumi, because why? Kita semuanya sama, masih jahil. Maka kita mesti kembali, how are we going to refer into Al-Quran and Sunnah di ketika kita baca Quran pun jarang, di ketika kita tidak faham membacanya. Tidak mungkin. Jadi mesti ada program, yakni kempen membaca Al-Quran, kempen mentadabburi Al-Quran, kalau perlu kempen lah. Okay? Begitulah selanjutnya. Barulah dari proses itu automatically nanti akan lahir sebuah mujtama Islami, negara Islam, Islamic Society, sebagaimana Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah, Nabi mengajar 13 tahun di rumah Al-Arqam Abil Arqam, diajar di situ. Berhijrah saja ke Madinah, maka muncullah masyarakat Islam yang asasnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Apapun ucapan mereka, gerak-gerik mereka, apa yang hendak mereka lakukan, apa yang mereka rancang, selalu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dan mereka terus sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na.
Itu seluruhnya kan ayat-ayat madaniyah. Nah kita sekarang, subhanallah, masih jauh. Nah, jadi kita menitilah, jangan give up. Saya meniti dari awal mengikut sunnah nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan taufik kepada kita untuk kita committed dengan arahan-arahannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah. Itu harapan kita. Kalau tidak ada usaha macam ini, selama-lamanya kita floating on air lah. Selalu dibaca oleh orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Full stop di situ. Diperintah rakyat untuk mentaati ulil amri. Banyak orang yang membaca ayat itu entah lupa, entah sengaja, hanya pakai ayat itu. Selanjutnya itu kenapa tidak dibaca? Justru itu yang terpenting. Karena ulil amri juga, they are also obligated to follow Al-Quran and Sunnah. Okay. Taib. Jadi kita banyaklah ini orang-orang kadang-kadang kalau terutama pilihan raya lah, kalau di Indonesia itu ramai orang yang menggunakan ayat itu. Calon-calon yang mesti dipilih. Wa ulul amri minkum, wa ulul amri minkum. Ulul amri apa ya? Jadi ala kulli hal mesti difahami. Taib. Selanjutnya ya. Taib. Selanjutnya kalimat dengan demikian wanita-wanita taat kepada Allah lagi menunaikan hak-hak suaminya dengan cara yang mereka melihara diri pada saat suaminya tidak ada, juga menjaga harta dan anak-anaknya. Mereka itulah wanita-wanita salihah, taat kepada Allah, melaksanakan tanggungjawab sebagai istri terhadap suami, terhadap harta yang diamanahkan oleh suami, pada anak-anak. Itulah wanita-wanita yang salihah, menjaga kehormatan diri mereka apalagi ketika suaminya tidak ada. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan atau pahala orang-orang yang berbuat baik, sama ada laki atau perempuan. Ini ketetapan Allah. Banyak sekali ayat seperti umpamanya dalam surah Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat yang ke 30 ya. Innal ladzina amanu alita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan balasan baik, amalan baik yang dilakukan oleh siapa saja, sama ada lelaki atau perempuan. Rujuk Ali Imran 195. Ali Imran 195. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin. Jadi di sini tidak ada bias. Si suami dia melaksanakan tanggung jawabnya, istri melaksanakan tanggung jawabnya. Bila dua-duanya melaksanakan tanggung jawab, maka dua-duanya ada hak. Si istri tadi fasalihat, qanitat, taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga amanah, maka dia pun Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan si istri itu. Jadi dalam konteks amalan baik atau mendapatkan reward dari Allah, tidak ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Jadi jangan sekali-kali ada perasaan na'udzubillah bahwa misalnya bertuah menjadi istri atau bertuah menjadi suami. Tidak. Sebenarnya masing-masing balance sebetulnya. Seorang lelaki ini tidak akan sempurna sebagai lelaki tanpa wanita. Begitu sebaliknya. Karena Allah menciptakan dalam kelebihan itu ada kekurangan. Dalam kelebihan ada kekurangan. Maka di sini mesti ada apa? Komplement, antara saling melengkapi antara satu dengan yang lain, bukan saling menunjukkan atau mencoba untuk mendirikan benang basah masing-masing. Tak, masing-masing harus ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Anda punya kelebihan, kita cooperate lah, maka barulah akan berdirilah. Bukan hanya tangga rumah tetapi rumah tangga. Tangga rumah ni, mendirikan tangga rumah mudah, tapi mendirikan rumah tangga yang agak berat. Maka dalam Al-Quran dibincangkan rumah tangga bukan tangga rumah. Itu, maka kedua-duanya harus punya tanggung jawab yang
masing-masing sesuai dengan apa yang dipertanggungjawabkan ke atas masing-masing oleh Allah, dan tuntutlah haknya sesuai dengan kewajiban tadi. Dalam konteks amalan, sekali lagi ingin merujuk surah 16 ayat 97 ya. Allah berfirman di situ, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, sama ada dia seorang lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, yang penting syaratnya dia mukmin, seorang yang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami beri kepada mereka kehidupan yang penuh sejahtera, penuh harmoni. Itu janji dari Allah, sama ada kehidupan itu di dunia ataupun di akhirat. Dan untuk mencapai kehidupan itu ya iman, lalu menjalani ketaatan seperti mana Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah. Ikuti itu, niscaya hayatan thayyibah. Semua orang by nature manusia ini ingin sekali, sangat mengharap mendapatkan hayatan thayyibah. Masa nikah pun mungkin ada penyanyi juga berdoa, selamat pengantin baru, apa lagi? Pengantin baru duduk di bangku, bajunya biru. Saya pun tak tahu apa selanjutnya. Lalu didoakan semoga hingga ke anak cucu. Nah, kalau boleh sehingga cicit sekali. Nah, kan? Itu kan didoakan oleh penyanyi ya, tahun 60-an ke 40-an itu. Dia berdoa semoga hingga ke anak cucu. Ya, semua artinya instingly manusia ingin memiliki kehidupan yang harmoni. Bukan begitu? Saling mengharapkan. Suami pun mungkin cemas, betul ke istri aku nanti akan harmoni, begitu juga istri. Maka kecemasan itu jangan terus kemudian di turn on aja. Coba masing-masing mendekatkan di mana kelebihan dan kekurangan. Kalau masing-masing menganggap paling baik, ya tentu tidak akan harmoni. Maka semua kehidupan sejahtera, hayatan thayyibah, kehidupan yang harmoni menjadi cita-cita setiap orang. Harmoni bukan nama taman. Belum tentu orang yang tinggal di taman harmoni belum tentu harmonis. Sebab rumput pun boleh bergaduh walaupun di taman harmoni. Jadi hati-hati. Jadi keharmonian di sini merujuk kepada yakni iman, taati, ikuti kehendak panduan ilahi dalam Al-Quran dan Sunnah, biidznillah akan mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah. Semua kita ingin bercita-cita itu. Untuk mencapai hayatan thayyibah, asasnya ialah kalimah thayyibah. Asasnya itu kalimah thayyibah, kalimah tauhid, yakni aqidah. Baik, daripada kalimah thayyibah itu baru nanti ada amal yang thayyib, cari rezeki yang thayyib. Begitu selanjutnya ada 10 poin untuk mencapai hayatan thayyibatan itu, yang pada amnya merujuk kepada panduan Al-Quranul Karim. Jadi kita berbuatlah kebaikan, baik sebagai suami atau sebagai istri, tidak disia-siakan oleh Allah. Kalau suami melaksanakan tanggung jawabnya, menyara umpamanya istri dan anak-anaknya, memberikan tanggung jawabnya mendidik mereka, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu si istri menjaga kehormatannya, menjaga amanah suaminya, menjaga harta suaminya, kemudian mendidik anaknya, itu pun tidak akan disia-siakan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Taib, tentang hadis-hadis ini ya. Di antaranya hadis Amr bin Al-Ahwas sebelum ini ya. Telah disampaikan sebelum ini pada hadis 276 bab wasiat kepada wanita. Dan hadis di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila farashihi." Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila farashihi. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, lalu
istrinya itu tidak mau memenuhi ajakan atau seruan dan kehendak suaminya itu, fabata ghadbana 'alaiha, hinggalah si suami itu dia tidur dalam keadaan dia marah. Bata yabitu maknanya tidur malam, ghadban maknanya marah kepadanya, 'alaiha itu kepada istrinya, la'anathal malaikatu hatta tasbiha, malaikat melaknat hingga ke pagi hari. Hadis muttafaqun alaih. Dan di dalam riwayat yang lain Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, jika pada malam hari seorang istri meninggalkan, maknanya ranjang, faham ya, katil tempat tidur suaminya, itu firash itu literally bermakna banyak makna, bermakna kapet, bermakna katil, bermakna tilam, itu kalimah firash. La'anathal malaikatu hatta tusbiha, maka dia akan mendapatkan laknat daripada malaikat hingga pagi hari. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. Rasulullah bersumpah ya, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi," mana-mana suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fata'ba alaihi, lalu istrinya itu menolak ajakan tersebut, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha, melainkan yang ada di langit, maksudnya Allah, Rabb yang ada di langit, sesuai dan selayaknya sebagai Allah, sebagai Rabbul Alamin. Nabi mengatakan bahawa yang ada di langit, Allah ada di atas. Saya pernah diajarkan dahulu Allah ada di mana-mana. Okey. Itu di Jawa lah, saya tak tahu di sini mungkin lain ya. Hatta yarda anha, akan murka kepada istrinya itu hingga suaminya meridainya. Tentang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dalam kitab Sahih Bukhari yang diterangkan dalam Fathul Bari, kemudian Sahih Muslim juga ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Taib, kandungan hadis, kewajiban istri untuk mentaati suaminya jika dia mengajaknya ke tempat tidur sedang baginya tidak ada alasan untuk menolak. Tidak ada alasan untuk menolak yang reasonable ya. Kerana yang sering mengacaukan fikiran suami adalah ajakan untuk bercampur gaul. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat yang maha bijaksana, memerintahkan kaum wanita untuk membantu suaminya dalam hal itu agar suaminya menundukkan pandangan dan melihara kemaluannya. Ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja jika sekiranya tidak ada alasan syar'i. Tidak ada alasan syar'i. Jika ada alasan yang ma'qul, yang reasonable, maka suaminya juga mesti mengambil pertimbangan, mesti mengambil consideration ya. Taib. Jadi tadi itu apabila sudah saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Ini dalam keadaan biasa yang tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Itu yang dimaksudkan, tidaklah selamanya. Bagaimana misalnya kalau seistrinya penat, mungkin kerana sebab-sebab tertentu, mungkin kurang sehat kan? Jadi itu mesti diambil kira, okey, mesti diambil kira. Jadi ini dalam arti yang am, jika tidak ada alasan untuk menolaknya. Itu yang dimaksudkan. Okey. Betapa beratnya di sini hingga diberi amaran dengan laknat. Akan dilaknat oleh malaikat hingga esok pagi. Ini untuk menjelaskan betapa hak si suami itu begitu berat, yang menjadi kewajiban istri antara lain melayan kehendak istrinya secara biologi tadi, itu pun jika tidak ada halangan. Taib. Jadi subhanallahil karim, ini just to emphasize tentang hak dan kewajiban. Okay, maka dalam hadis sebelum ini kan Rasulullah telah kita baca
Jangan kamu memarahi, membentak, menghardik istri kamu, apalagi memukulnya. Kemudian pada waktu malam kamu bergaul dengannya. Itu bukan seorang mukmin yang baik. Pada hadis sebelum ini sudah kita baca. Jadi di sini tidaklah tempang ya. Kita mesti mengambil hadis itu secara keseluruhan supaya balance. Supaya balance ya. Jadi seorang suami dia tidak hanya memperturutkan keinginannya, dia juga harus mengambil kira situasi. Dia harus ada tahu tentang psikontol, situasi, toleransi, kondisi dan toleransi. Nah, itu. Jadi harus tahu dia. Okay. Situasi, kondisi dan toleransi. Okay. Bila perlu ambil asuransi. Saya pun tetap insuran lah. Wallahu alam. Taib. Selanjutnya, istri berkewajiban untuk membantu suaminya dalam menjaga agamanya dan berusaha mencari keridhaannya selama tidak mengandungi kemaksiatan kepada Allah. Jadi kedua belah pihak, baik kalau katakanlah tadi kewajiban suami antara lain mendidik istri. Nah, demikian juga istri pun tidak hanya menunggu. Kalau istri nampak sesuami melakukan sesuatu yang menyalahi syariat, dia tidak boleh diam. Amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilaksanakan di dalam rumah tangga. Jadi harus ada saling apa tadi? At-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Harus saling antara keduanya, membantu untuk menjaga agama masing-masing. Okay, menjaga agama. Jadi agama di sini harus didahulukan sebelum yang lainnya. Menjaga agama suaminya, mencari keridhaan suami, dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah. Jadi sekali lagi bahawa kita semua tahu ketaatan yang mutlak hanyalah kepada Allah dan Rasul. Oleh itu tadi dalam surah 4:59 kalimat ati'u hanya disebut 2 kali untuk Allah dan Rasulnya. Nah, untuk yang lain selain pada Allah dan Rasul tidak mutlak, ia bergantung kepada apa yang diminta atau yang diperintahkannya itu. Sekiranya tidak bernyalahi dan tidak bercanggah dengan syariat, maka wajib ditaati. Jika menyalahi syariat, maka tidak wajib. Oleh itu Nabi ada menyebutkan mafhum sebuah hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin, tiada ketaatan pada mana-mana makhluk, fi ma'siyatil khaliq, dalam perkara maksiat kepada Allah, kepada Khaliq. Jadi mesti ada asasnya taat, kama qala Rasulullah dalam hadis lain, innamat ta'atu fi ma'rufin, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang kebaikan, bukan perkara yang maksiat. Hatta kedua ibu bapa kita sekalipun, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam surah Luqman. Ayat berapa itu? 15 ke? Surah Luqman. Kan sudah terbaca kemarin Ramadan? Okey. Lupa ke? Surah Luqman. Okey. Ayat yang ke-15 ke? Tengok. So Allah berfirman di situ, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua ibu bapa kamu mempengaruhi kamu, mengajak kamu ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, supaya kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tiada pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Padahal pada ayat 14 Allah memerintahkan seluruh manusia to be kind to their parents. Suddenly pada ayat 15 Allah melarang mentaati.
Itu tidak kontradik. Yang Allah melarang manusia dari mentaati ibu bapanya dalam perkara maksiat kepada Allah. Nah, sebagai istri diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada suami dalam perkara yang tidak menyalahi syariat. Maka tidak mutlak ketaatan seseorang kepada makhluk itu tidak mutlak. Okay. Nah, sebaliknya si istri akan berdosa jika sekiranya ia menolak kehendak suaminya yang tidak menyalahi syariat tanpa sebab syar'i. Okay. Jadi kalau dengan agama ni insya-Allah taala ada saja solution. Ya, kita bagaimanapun juga tetap manusia. Okey, ada keinginan, kadang-kadang keinginan itu melampau menjadi hawa. Tapi dengan agama kadang-kadang saling mengingatkan. Ittaqillah, istaghfirillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Kalau ada agama, orang itu akan sadar astaghfirullahalazim. Karena dia mungkin terlanjur mengikuti kehendak hawanya. Maka dia akan sedar. Jadi itu kalau ada agama. Kalau itu Nabi berpesan, batu asas pembinaan semua rumah tangga adalah agama. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Tapi ya, pesan Rasulullah ini diabaikan oleh sebagian umat di akhir zaman. Pesan Nabi diabaikan. Pesan YB didahulukan. Itu permasalahannya kita sekarang. Kadang-kadang berjumpa dengan suami, calon suami dan istri pun bukan karena agama. Kadang-kadang seperti itu. Itu realiti yang ada. Ya, jadi sekali lagi fadhfar bidzatid din. Yang ketiga selanjutnya, kesabaran suami untuk menahan hubungan badan, hubungan seksual lebih lemah daripada kesabaran wanita. Oleh karena itu penolakan seorang istri terhadap ajakan suaminya untuk bercampur berhubungan seksual termasuk dosa besar yang berhak mendapatkan murka Allah. Ini amaran yang keras. Kemudian para malaikat mendoakan keburukan. Ad-du'a'u ala, disebut mendoakan keburukan, yakni laknat terhadap para pelaku maksiat selama mereka masih tetap dalam kemaksiatan tersebut. Dan doa para malaikat itu dikabulkan, dimakbulkan oleh Allah, sama ada berupa doa yang baik ataupun berupa keburukan. Karena Rasulullah SAW sendiri memperingatkan umatnya untuk menghindari hal tersebut. Nabi tadi dalam menyebutkan hadis itu, satu ialah berupa informasi, kedua ada amaran, dan ketiganya Nabi mengingatkan umat ini supaya jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan mendapat doa buruk dari malaikat. Nah, seorang mukmin tentu ingin mendapatkan doa yang baik, dan doa para malaikat tentu saja makbul. Manfaat. Ketahuilah bahwa sabda Rasulullah SAW, melainkan Rabb yang berada di langit akan murka kepadanya, yakni Allah yang berada di langit. Yang demikian itu sama dengan firman Allah di dalam surah Al-Mulk yang Anda semua sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. A'amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama' ay yakhsifa bikum ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Dalam hal tersebut yang ditakwilkan oleh Ibnu Allan dalam kitab Dalilul Falihin dengan penakwilan yang mungkar, di mana dia mengatakan jika yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut adalah para penghuninya, maka mereka itu adalah para malaikat. Tetapi jika yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ditakwilkan bahwa yang berada di langit itu adalah kekuasaan, kerajaan ataupun perintahnya. Nah, ini adalah takwil fasid, takwil yang rosak, yang batil. Mereka mentakwilkan yang di atas itu bukan lagi Allah kata mereka, tetapi apa? Kata Ibnu Allan, yaitu kuasa, kerajaan, perintah. Karena kemustahilan tempat dan posisi bagi dia yang maha suci gila maha tinggi. Dia mentakwilkan begitu apa? Karena dia tidak mau Allah itu punya tempat. Maka itu dia takwilkan. Menurut mereka, menurut dia ini kalau Allah bertempat maknanya sama dengan makhluk. Itu akalnya seperti itu.
Padahal subhanallah itu takwil fasid. Dan penakwilan yang terakhir, kekuasaan atau kerajaan dan perintahnya lebih dekat kepada sabda Nabi, maka dia akan murka kepadanya. Dan jika yang benar adalah penakwilan yang pertama, para penghuninya yakni malaikat, maka penggunaan bentuk tunggal alladzi maksudnya adalah jenis malaikat. Kata dialah, dia akan berusaha terus untuk mentakwil. Okay, memberikan interpretasi sesuai dengan selera dia. Okay, mengikut hawa nafsu. Maka alladzi itu dia kata merujuk kepada jenis malaikat. Baik. Dan murka, ghadban tadi yang dinisbahkan kepada Allah maksudnya adalah majaz mursal. Yang ini adalah kata kiasan. Hubungannya adalah mengitlakkan yang lazim. Namun yang dimaksud adalah yang dilazimkan. Adapun intiqam maksudnya pembalasan, ya, intiqam tu balas dendam. Alif nun ta qaf alif mim, intiqam adalah sifat fi'il atau kehendak untuk dendam. Dengan demikian ia adalah sifat zat sebagaimana yang disebutkan pada awal kitab Dalilul Falihin. Dan untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti kaum salaf, di sini saya sebutkan beberapa hal. Dikoreksi pandangan itu oleh pengarang ataupun oleh pensyarah kepada hadis ini. Nah, ini ada hubung kait dengan akidah, dia tidak boleh dibiarkan dan mesti dikorek, ya. Penafsiran kalimah di dalam hadis al-amintum man fis sama, man fis sama, atau tadi di dalam hadis dari Abu Hurairah 281, Nabi menyatakan kana alladzi fis sama. Sebagai malaikat adalah pendapat baru. Dan saya telah menyampaikan penolakan terhadap hal itu di dalam kitab saya. Maksudnya di sini adalah Syekh Salim Al-Hilali. Aina Allah, difa'an hadis al-jariyah riwayatan an dirayatan, di mana Allah sebuah pembelaan terhadap hadis jariyah. Hadis jariyah ini seorang wanita amah ketika Rasulullah berjumpa dengan dia. Nabi berjumpa lalu ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu kata jariyah wanita tadi apa? Allahu fis sama, katanya. Allah itu di langit. Lalu wa man ana? Kamu tahu tak siapa aku ini? Anta Rasulullah. Subhanallah. Apa kata Rasulullah berpesan kepada tuan punya jariyah tadi? I'tiqha fa innaha mu'minatun. Okey. Dia tahu seorang jariyah bahawa Allah itu fis sama. Okay. Sesuai dengan selayaknya dengan Allah sebagai Rabbul Alamin. Tidak perlu ditakwil. Taib. Kedua, bahawa penafsiran kana alladzi fis sama atau man fis sama, kalau ditakwil sebagai kuasa, kerajaan atau perintah, merupakan penafsiran tidak benar atau batil. Sebab kekuasaan Allah, kerajaan dan perintahnya ada di langit dan di bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Allahumma malikal mulki. Bukan lagi? Tu'til mulka man tasha. Okey? Wa tanzi'ul mulka mimman tasha hingga akhirnya. Allah itu malikul mulki. Allah tidak hanya berkuasa di langit. Maka Allah itu adalah Tuhan Rabbus samawati wal ard. Allah adalah Rabbus samawati wal ard. Bagaimana boleh ditafsirkan Allah hanya berkuasa di atas? Jelas itu takwil yang batil. Ketika ucapan Ibnu Allan, kemustahilan tempat dan arah bagi Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dia menafikan mustahil Allah itu akan bertempat. Bagi dia berkata seperti itu, maka hal itu merupakan pemahaman yang salah terhadap huruf jar, yaitu fi. Kana allazi fis sama. Atau di dalam ayat tadi man fis sama, ada fi, di mana dia menafsirkan sebagai zaraf. Okey, keadaan terhadap huruf ataupun zaraf disebut zaraf makan. Okey, zaraf makan, keterangan tempat. Padahal yang sebenarnya adalah kebalikan dari itu, di mana huruf itu berarti ala, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang kedua, fasihu fil ardi, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi. Bukan fi itu di dalam. Berjalanlah kamu dalam bumi macam mana?
dalam bumi. Kecuali lah kalau ada MRT di bawah tanah, saya pun tak pasti. Tidak keluar. Ya, tidak, pas satu masa dia akan keluar. Jadi kalimah fi sini bermakna ala, bukan di dalam. Kata fi dalam ayat ini bermakna ala. Demikian juga dengan firman Allah, okay, dari dalam surah Taha ayat 71, wala usallibannakum fi judhu'. Ini betulkan ya. Ini salah, bukan zai tapi salah cetak ni, zal. Fi judhu'in nakhli. Bukan zai tapi zal. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian di pangkal pokok kurma. Ini arahan daripada Fir'aun kepada tukang sihir dia yang beriman kepada Musa. Okey? Tukang-tukang sihir ini setelah melihat mukjizat Nabi Allah Musa, mereka terus beriman kepada Allah dan kepada Musa alaihissalam sebagai Rasul Allah. Lalu diberi ugutan oleh Fir'aun. Antara lain ini ayatnya, aku akan salib kamu di pangkal pokok kurma. Jadi kalimah fi bermakna ala. Nombor 4, demikianlah yang dikemukakan oleh para pentahqiq, penyelidik tahqiq gitu ya. Seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah. Minta maaf ya, kita ni sayalah tak tahu anda. Dulu belajar sifat 20 falsafah itu disebut akidah Asy'ariyah. Hasil usaha pengajaran itu dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Pada waktu itu Abu Hasan Al-Asy'ari ini kan dibesarkan oleh ayah tirinya Al-Jubai, dan ayah tirinya itu tokoh Mu'tazilah. Maka dia 40 tahun berfikiran falsafah sifat 20 itu. Yang tadi ya, tidak mau takkan Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat berarti sama dengan makhluk. So in order ya, Allah itu berbeza dengan makhluk, maka mereka mentakwil bukan tempat. Disebut tadi kerajaan, kuasa dan perintah. Sebenarnya Abu Hasan Al-Asy'ari dia bertaubat dari akidah Mu'tazilah dan kemudian kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu beliau menulis buku Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Sudah ada buku itu? Sudah diterjemahkan itu dalam berbagai bahasa. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Mau beli tak buku itu? Saya bukan menawarkan, you have to buy. Have to. Okay? Supaya kita tahu perkembangan. Kerana apa, minta maaf ya, kita di Nusantara khasnya masih berpegang mengikut pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari yang Mu'tazilah ketika beliau sesat. Padahal beliau sudah kembali kepada kebenaran. Masa beliau kembali itulah kita masih tetap di takuk lama. Abu Hasan Al-Asy'ari sudah masuk takuk baru. Kita dahlah di takuk lama, bertekuk aja. Tidak mungkin itu. Ayo beli buku itu. Al-Ibanah an Usulid Diyanah, penjelasan tentang pokok-pokok ajaran agama. Okay? Kalau anda nak, nanti saya carikan buku ini. Siapa yang tak nak, sila angkat tangan. Atau ada yang angkat tangan, maknanya nak semua. Taib. Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, juga anda boleh cari buku ini. Al-Baihaqi dan kitabnya Al-Asma' wa Sifat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Ibn Abdul Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini pun sudah diterjemahkan. Kelima, dengan demikian itu hadis di atas merupakan salah satu di antara puluhan dalil yang menunjukkan bahwa Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berada di atas langit. Artinya dia berada di ketinggian yang paling tinggi, di atas arash dan di atas semua makhluknya. Anehnya ya, minta maaf, semasa seseorang berceramah tentang Mi'raj, bukankah dia bagi tahu bahawa Rasulullah Mi'raj itu ke mana? Ke atas kan, ke langit 7 hingga Sidratul Muntaha kan. Lalu mereka kata berjumpa dengan Allah kan? Betul tak? Tapi bila dia turun ke bumi, dia kata Allah berada di mana-mana. Kan aneh. Ketika dia naik, dia agree itu. Masa turun, dia different. Okay? Kenapa seperti itu ya? Ketika Isra Mi'raj selalu kita diingatkan. Yang namanya Mi'raj, kalimah Mi'raj, uruj, maknanya naik ke atas.
Berarti Allah ada di atas. Kemahatinggian Allah. Lalu kalau ada di mana-mana, dan keduanya, masa kita berdoa angkat tangan. Kemana orang angkat tangan selalunya? Kenapa ke atas? Salah. Kalau Allah ada di mana-mana, jangan ke atas. Kan ada di mana-mana kan? Betul tak? Kenapa? Sedangkan orang musyrik kalau berdoa kepada Tuhannya pun dia. Anda tengok sebagian pemain bola sepak antara bangsa. Kalau dia skor, betul tak? Tidak ada yang begitu. Tidak. Hatta Messi sekalipun, atau kakak ke kaki, ke kuku ke kaki, kalau dia skor ke atas. Hatta orang musyrik sekalipun kalau berdoa, oh my God, seperti itu. Saya ada kawan-kawan yang non-muslim, kalau dia terperanjat, oh God, dia kata. Ke atas juga, kenapa tengok ke atas? Tengok pemain bola sepak yang non-muslim. Subhanallah. Seharusnya kita committed dengan pandangan, yaitu ada di mana-mana. Subhanak ya karim. Fa'ala kulli hal, kita perlu betulkan. Jadi beli buku Al-Imanah tadi ya. Kemudian dia berada di ketinggian yang paling tinggi di atas arasy dan di atas semua makhluknya. Innallaha istawa 'alal 'arsy. Yang keenam, para ulama telah menulis beberapa kitab yang membahas masalah tersebut, seperti kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Azwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Itu dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ataupun Al-Ulu lil Aliyyil Azim karya Al-Zahabi, juga Al-Ulu karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alaihim jami'an. Dan semuanya itu, kata pensyarah hadis ini, telah saya catat dalam buku saya Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahawa kesimpulannya daripada bab ini, seorang suami punya kewajiban terhadap istrinya, begitu juga istrinya pun punya kewajiban ke atas suaminya. Maka masing-masing laksanakan kewajiban, barulah akan mendapat haknya masing-masing. Dan kewajiban atau hak itu mesti mengikut panduan syariat. Okay? Sebagai seorang mukmin, kita belum lagi mukmin dan muslim hingga kita seluruh hidup kita mengikuti apa yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah. Ini istislam. Sistem yang ada yang kita belajar dahulu dan membesar, saya dapat merasakan agama itu hanya sekedar subjek saja, mata pelajaran untuk lulus peperiksaan. Lalu setelah itu, macam kita ini memang nampaknya ya, mengetepikan agama tidak ada dalam daily activity. Okay? Itu pandangan saya lah, you may disagree with me. Okay? Dalam daily activity tidak ada agama itu. Dalam konteks hubungan suami istri, bukankah salah satu problem hari ini adalah institusi keluarga? Bukan begitu? Hingga ada talian nur, bukan talian nar, talian nur. Betul tak? Berapa? 99 berapa? Saya pun tak pasti. Kenapa ini berlaku? Karena nilai-nilai agama itu diasingkan. Ada kenapa agama itu hanya ketika dia masa nikah nak dibuat dalam masjid. Bukan begitu? Ada tren sekarang, terutamanya para selebriti, nak menunjukkan dia itu selebriti, maka di masjid. Kemudian nampak agama, lepas itu ada khatam Quran, masuk TV. Okay? Anda tak pernah masuk TV, khatam Quran, orang lain pun khatam Quran. Tapi dia berinai, semua masuk TV. Selebriti, entah apa tujuannya. Jadi nampak agama hanya pada event-event tertentu. Setelah itu apa yang berlaku? Kadang-kadang astagfirullahaladzim, minta maaf ya, masa majlis walimah nikahnya, mungkin dia ikut agama yang perempuan pun menutup aurat, tapi bila reception di waktu malam, maka dia bukan lagi semacam orang Islam, macam orang Spain. Okey? Orang Spain. Subhanallah. Okey? Bajunya terlondeh sehingga panjang, terbuka semuanya, nasib baik tak keseluruhannya. Asalnya dari atas, tapi ditarik oleh budak itu, ya lama-lama londeh.
Astaghfirullahaladzim. Itu panjang betul. Ya ilahi, mestinya ditutupkan kepada badan. Ditarik tentulah jatuh. Astaghfirullahaladzim. Ya puan. Ya, syaitan memang akan terus mengganggu setiap orang yang hendak melakukan ketaatan kepada Allah. Itu memang tugas dia. Ke agama tadi. Okay? Allah sendiri sudah bagi tahu, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Hatta ketika nak berhubungan suami istri pun kata Rasulullah, mohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan. Memang begitu. Syaitan akan selalu menghalangi orang yang hendak melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan syaitan kalau menyuruh pada kebaikan. Bukan. Yang namanya syaitan sesuai dengan nama. Okay, maka perangainya pun seperti itu. Jadi kita mesti ta'awudz. Allah sendiri telah bagi tahu dalam berbagai ayat. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi memang ada hizbullah, hizbus syaitan, ada siratillah, ada sabilul syaitan. Kan memang sudah dijelaskan oleh Allah. So jangan blame. Nanti syaitan pun di dalam surah Ibrahim pada hari kiamat syaitan akan basuh dan cuci tangan. Do not blame me lah. Blame yourself. Itu kata syaitan. Lalu orang itu marah. You yang dahulu mempengaruhi I waktu di sana. You tak ada otak, aku kata syaitan. Jadi nanti blaming. Itu di dalam surah Ibrahim alaihissalam. Anda cari ayat itu. Lamma qadiyal amru, ketika diputuskan keputusan oleh Allah, maka kedua-dua belah pihak blaming each other. Jadi memang Allah sudah bagi tahu kepada kita, dan ayat 22 tengok. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Manusia yang mengikuti syaitan tadi, dia akan geram dan menyesali. Allah tu Maha Suci Allah. Alhamdulillah semuanya dijelaskan. Hatta benda ini belum berlaku nih. Surah Ibrahim ayat 22 akan berlaku bila nih? Nanti di akhirat. Jadi tak ada trap dalam Al-Quran. Baik. Jadi itu sajalah. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk tetap kita mengikuti arahan-arahan Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya, agar kita benar-benar menjadi muslim, tidak hanya sekedar luaran, tidak hanya sekedar nama. Allahumma amin. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.